Judul, Yang Pergi, Belajar Pulang. Aku bukan perempuan kuat, meski aku sering pura-pura jadi satu. Namaku Laras, dan 3 bulan lalu, aku pergi dari laki-laki yang paling sayang sama aku. Namanya Raka. Dia baik, terlalu sabar, terlalu pengertian, terlalu penuh. Sedangkan aku, pelan-pelan merasa kosong. Hubungan kami baik-baik saja, setidaknya menurut dia. Tapi ada hal-hal yang gak bisa dijelasin ke orang lain, bahkan ke pasanganmu sendiri. Kayak bangun tidur tiap pagi tapi ngerasa berat napas. Kayak senyum yang harus dipaksa. Kayak ngerasa sendirian meski duduk tepat di sebelah orang yang bilang dia cinta kamu. Kak, kamu bahagia? Enggak, tanyaku waktu itu, malam-malam. Dia menoleh dari laptopnya, masih dengan senyum yang selalu dia simpan buatku. Kalau kamu ada, aku selalu bahagia. Dan entah kenapa, jawaban itu justru bikin dadaku sesak. Aku nggak mau jadi orang yang dicintai sepenuh hati, tapi nggak bisa membalas dengan cinta yang sama besar. Nggak adil, buat dia, buat aku juga. Jadi malam itu, aku pamit. Tanpa banyak penjelasan, tanpa drama. Aku cuma kirim satu pesan. Maaf, aku harus nyelamatin diri sendiri dulu. Lalu aku pergi ke kota lain, bawa separuh diriku yang masih ragu, dan separuh lagi yang penuh penyesalan. Di Bandung, aku tinggal di kos kecil. Sendirian, hari-hariku datar, makan sendiri, tidur sendiri, berpikir sendiri. Dan makin lama, aku sadar, aku nggak pergi untuk nyelamatin diri sendiri. Aku pergi karena aku pengecut. Aku nggak pernah benar-benar nyoba bicara. Nggak pernah bilang apa yang bikin aku merasa jauh. Aku cuma lari dan berharap waktu yang beresin semuanya. Tapi waktu nggak pernah beresin apapun, kalau kita nggak hadapi. 3 bulan di sana, aku cuma belajar satu hal. Raka nggak pernah salah. Aku juga nggak salah. Kami cuma tumbuh ke arah yang beda. Dan waktu aku ngerasa cukup berani, aku pulang. Bukan buat minta kembali, tapi buat minta maaf. Kami ketemu di kafe kecil yang dulu sering kami datangi. Raka duduk di sudut dekat jendela, tempat favorit kami. Aku masuk, deg-degan, tapi pas lihat dia, perasaanku aneh. Dia tetap Raka yang aku kenal, tapi auranya beda, lebih tenang, lebih dewasa, mungkin lebih bahagia. Hai, kataku. Hai, aku duduk. Dia nggak langsung nanya apa-apa, hanya nunggu. Dan aku tahu, sekarang giliran aku yang cerita. Aku sempat ke Bandung, kataku. Nemu apa di sana? Kesepian. Dia senyum tipis. Aku tahu, dia paham maksudku. Lalu aku bicara lagi, pelan-pelan, hati-hati, sejujur-jujurnya. Aku pikir, ninggalin kamu bakal bikin aku lega. Tapi malah ngerasa kosong, bukan karena aku masih pengen balik. Tapi karena aku ninggalin tanpa kasih kamu alasan. Dan itu jahat banget, Ras, katanya. Aku nggak nunggu kamu buat minta maaf. Aku menunduk, aku tahu, tapi aku tetap harus bilang. Kami terdiam beberapa detik. Luka itu udah sembuh, katanya akhirnya. Awalnya sakit banget, tapi pelan-pelan, aku belajar. Ternyata kehilangan itu bukan akhir. Kadang, itu justru awal buat nemuin diri sendiri. Aku nggak nangis, tapi rasanya dada penuh. Dia udah sembuh. Aku senang, tapi juga sedih. Semoga kamu nemu orang yang nggak kamu ragukan, kataku. Dan semoga kamu nemu seseorang yang bikin kamu pengen bertahan, jawabnya. Aku berdiri. Terima kasih, Kak. Udah jadi rumah. Meski akhirnya aku harus pergi. Dia menatapku. Terima kasih juga, Ras. Udah pernah datang. Aku melangkah keluar dari kafe. Hujan rintik-rintik turun. Rasanya seperti dunia ngasih pengantar yang lembut. Dan saat itu aku sadar, pergi bukan selalu tentang melupakan. Kadang, pergi adalah cara kita belajar memaafkan diri sendiri dan orang yang pernah kita cinta. Luka itu nggak kekal, bahkan patah hati pun bisa sembuh. Bukan karena kita melupakan, tapi karena akhirnya kita rela melepaskan.